Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya beserta teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Natasha Navita. Yang kedua, ada Devi Aprilia. Yang ketiga, ada Rika Mandasari Boruginting. Dan yang keempat, ada Romulus Situmorang. Nah, di sini kami akan menjelaskan perbedaan antara manajer dan pimpinan. Teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu perbedaannya? Yuk simak videonya. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu manajer. Manajer adalah seseorang yang bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan karyawan atau anggotanya di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Tingkatan dalam manajer. Yang pertama, manajer lini pertama atau first line manager. Dikenal dengan istilah manajer operasional, merupakan manajer tingkat yang paling rendah yang bertugas mengawasi dan memimpin karyawan non-manajerial yang ada di dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia atau supervisor, manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen atau mandor atau foreman. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle manager. Mencakup semua manajer yang berada di antara manajer lini pertama dan manajer puncak dan tugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah yaitu kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik. Yang ketiga, manajer puncak atau top manager dikenal dengan executive officer yang bertugas dengan merencanakan strategi dan kegiatan perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh, top manager adalah CEO atau Chief Executive Officer. Materi selanjutnya ialah pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab pada perusahaan atau organisasi, dan pemimpin juga harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya. Teori asal mulanya pemimpin. Yang pertama itu teori genetis. Teori genetis ini adalah pemimpin ada karena ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sejak lahir. Baru yang kedua itu teori sosial. Teori sosial ini adalah pemimpin ada karena proses pembelajaran dan pelatihan sehingga membentuk pribadi yang pantas dijadikan sebagai pemimpin. Baru yang ketiga itu teori sosiogenetis. Gabungan antara teori genetis dan teori sosial. Teori ini adalah teori yang saling melengkapi. Menurut teori ini, pemimpin yang baik adalah seseorang yang memang telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian semasa hidupnya ia berlatih dan dididik sehingga watak kepemimpinan bisa tumbuh dan berproses seiring berjalannya waktu. Perbedaan manajer dan pemimpin. Yang pertama itu Manajer mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan atau anggota. Kalau pemimpin itu seorang yang bertanggung jawab dengan perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu manajer. Manajer mewujudkan ide sesuai keinginan pemimpin. Kalau pemimpin itu memiliki banyak ide untuk mewujudkan perusahaan. Baru yang ketiga itu manajer. Manajer memerintah karyawan untuk mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan atau anggota. Kalau pemimpinnya memberi motivasi kepada karyawan atau anggota. Baru yang keempat itu manajer. Bagi manajer itu bagian dari pengikut. Kalau pemimpin itu bagian dari organisasi. Perbedaan yang kelima adalah manajer hanya dapat memimpin pada lingkungan kerja organisasi formal saja dan bertanggung jawab pada atasannya. Sementara pemimpin dapat memimpin lingkungan kerja organisasi baik formal maupun informal dan bertanggung jawab kepada anak buahnya. Perbedaan yang keenam adalah manajer berpikir sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemimpinnya. Sementara pimpinan bisa berpikir panjang untuk sebuah perusahaan ataupun organisasi. Perbedaan yang ketujuh adalah manajer dipilih melalui jalur formal, sementara pemimpin biasanya berdasarkan pilihan dan kontrak sosial dengan anggota atau bawahannya. Perbedaan yang ke-8 adalah manajer mempertahankan dan menjalankan yang sudah ada untuk meminimalkan risiko, sementara pemimpin
berani mengambil risiko dengan melakukan hal yang baru. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.